Sobat KM, selamat datang di Kabar Makassar Petang. Saya Ina Hansina siap membagikan informasi terkini dan berita menarik lainnya terkait Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita selengkapnya. Daya beli menurun, pelaku usaha kuliner TPI Beba harap ekonomi kembali menggeliat. Pemilik warung pengolahan ikan di TPI Beba, Mami mengungkapkan terjadi penurunan pelanggan sekitar sebulan terakhir. Ia mengaku hal tersebut memberi dampak pengurangan harga pada layanan yang mereka berikan. Sebelumnya, apabila dihitung per orang, maka biaya seperti mengolah ikan beserta nasi dapat dibanderol hingga Rp30.000. Namun saat ini dipangkas menjadi Rp25.000. Mami mengaku selain menurunkan harga, ia juga memperhatikan agar pengunjung dapat puas dengan makanan yang disajikan. Pengunjung, kata Mami, biasanya ramai mulai dari pagi hari. Namun saat ini, bahkan saat siang, hanya bisa dihitung jari. Ia berharap daya beli masyarakat dapat kembali seperti biasa, agar pergerakan ekonomi di TPI Beba bisa berjalan dengan baik. Terlebih, harga hasil laut di TPI Beba terbilang murah dengan ukuran yang cukup besar. Tinggal seorang diri di rumahnya, lansia ditemukan tewas membusuk. Warga kampung Birang Loe, Kelurahan Tondro Kasih Barat, Kecamatan Tamalatea, Jeneponto, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan lanjut usia atau lansia di dalam rumah. Sosok tersebut merupakan perempuan lanjut usia atau lansia bernama Siti Daeng Sompa yang diperkirakan berusia 80 tahun. Sompa ditemukan oleh keluarganya sendiri dalam kondisi tergeletak di dalam rumahnya. Sontak saja warga sekitar yang mendengar info tersebut langsung menyerbu tempat kejadian perkara. Diperkirakan perempuan berusia 80 tahun ini sudah meninggal sejak 2 hari yang lalu karena kondisinya yang sudah membengkak. Atas penemuan ini, keluarga korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Tak lama kemudian, tim identifikasi Polres Jeneponto tiba di lokasi dan langsung melakukan olah TKP. Kendati demikian, pihak berwenang belum berani memastikan apa penyebab sehingga Sompa meninggal dunia. Berselang kemudian, Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, juga tiba di lokasi untuk melakukan pengecekan. Ternyata, kedatangan AKBP Widi Setiawan bukan untuk melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban, melainkan ikut prihatin dengan kondisi yang dialami Sompa. Keprihatinan ini muncul saat Kapolres Jeneponto mengetahui bahwa Sompa selama hidupnya mengalami keterbatasan ekonomi dan tinggal di gubuk tua. Hari keempat pencarian, tim SAR temukan serpihan diduga milik KM Asia Mulia. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian 3 anak buah kapal atau ABK KM Asia Mulia GT41 yang tenggelam di perairan Bungeng, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Memasuki hari keempat, tim SAR gabungan yang terdiri dari tim Basarnas, TNI AL, BPBD Jeneponto, dan BPBD Bantaeng dibagi menjadi 4 satuan regu atau SRU. Dalam proses pencarian tersebut, SRU 1 atau KN SAR Kamajaya melakukan proses pencarian korban dari Pelabuhan Tino ke perairan Bantaeng, namun hasilnya masih nihil. Sementara SRU 2 atau RIP Bantaeng, tim SAR gabungan juga melakukan upaya pencarian dari Pelabuhan Tino Bantaeng, tetapi hasilnya juga masih nihil. SRU 3 atau RIP Syah Bandar melakukan pencarian dari Pelabuhan Bungeng dengan menyisir pesisir laut perairan Jeneponto. Hasilnya, tim SAR gabungan menemukan serpihan kapal yang diduga milik KM Asia Mulia GT41. Sementara SRU 4 atau infanteri yang melakukan pencarian dengan berjalan kaki di pesisir pantai, tak berpenghuni di Kabupaten Jeneponto, dan menyampaikan informasi di warga pesisir pantai, juga mendapatkan hasil yang nihil. Usai mendapatkan petunjuk,
tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian terhadap 3 ABK yang dinyatakan hilang sejak 19 Juni 2025 lalu. 3 bocah perempuan diculik di Goa, emas 4 gram digasak pelaku. Pada warga Kompleks Bumi Boswa dan Permai dan sekitarnya, bahwa baru-baru tadi sekitar jam 3:15. Viral di sosial media, 3 bocah perempuan diculik, lalu ditinggal di salah satu kompleks perumahan di Makassar. Pelaku diduga membawa kabur perhiasan emas seberat 4 gram milik para korban. Dalam video yang beredar, ketiga bocah perempuan yang berusia 7 dan 8 tahun itu tampak kebingungan setelah diturunkan di kompleks perumahan tersebut. Kemudian sejumlah warga menghampiri dan menanyakan kenapa bisa berada di lokasi tersebut. Diketahui aksi penculikan tersebut bermula saat korban yang sedang bermain sepeda dihampiri oleh pelaku di Jalan Daeng Laklang, Kabupaten Goa. Kemudian pelaku mengajak ketiga korban untuk ikut untuk mencari alamat salah satu toko dengan cara dibonceng 3 menggunakan sepeda motor pelaku. Saat korban naik ke sepeda motor pelaku, kemudian ketiga bocah tersebut dibawa ke wilayah Kota Makassar dan ditinggal di Jalan Minasaupa, Kompleks Bumi Boswa, Permai Blok 80 di Kelurahan Minasaupa, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar dari Kabupaten Goa. Saat diturunkan di kompleks tersebut, pelaku kemudian mengambil emas korban berupa anting yang dilepas sendiri oleh pelaku seberat 4 gram, lalu meminta korban agar mencari warung untuk berbelanja. Setelah itu pelaku kabur menggunakan sepeda motor dan sempat terekam CCTV salah satu rumah warga saat melintas dalam pelariannya. Pemkot Makassar angkat 1.746 P3K Formasi 2024, terbanyak dari tenaga teknis. Pemerintah Kota Makassar kembali memperkuat jajaran aparatur sipil negara atau ASN dengan menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan bagi 1.746 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Formasi tahun 2024. Proses ini dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung secara simbolis di Tribun Karebosi, Senin 23 Juni. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Makassar, Benyamin Beturupada, melaporkan bahwa jumlah pegawai yang diangkat mencapai angka signifikan. Dari jumlah tersebut, 1.523 orang merupakan tenaga teknis, menjadikannya kelompok terbesar dalam rekrutmen kali ini. Dari sisi komposisi jenis kelamin, ASN yang diangkat terbagi cukup seimbang, yakni 867 laki-laki dan 879 perempuan. Sementara berdasarkan klasifikasi golongan, ASN P3K yang diangkat tersebar dalam beberapa golongan, dengan rincian golongan 10 sebanyak 2 orang, golongan 9 sebanyak 793 orang, golongan 7 sebanyak 60 orang, golongan 5 sebanyak 845 orang, golongan 3 sebanyak 2 orang, dan golongan 1 sebanyak 44 orang. AM3 Platinum hadirkan bundling eksklusif iPhone 16 di Makassar. Sama gitu dengan timnya Era, Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan. Mungkin tadi ada tambahan Pak, kenapa menggandeng Era Jaya Pak? Oke, mungkin kalau tadi sampaikan Mas Irfan kayak valid ya. Indosat Uridu Hutchison atau Indosat melalui brand AM3 berkolaborasi bersama Apple menghadirkan bundling eksklusif AM3 Platinum dengan iPhone 16 ke berbagai kota besar di Indonesia, termasuk kota Makassar, Sulawesi Selatan. AM3 Platinum menghadirkan produk bundling iPhone 16, lengkap dengan kuota 50 GB, serta cicilan terjangkau mulai dari Rp1 juta per bulan melalui home credit. Berlangsung di GF Mall Ratu Indah pada Senin 23 Juni. Kolaborasi tersebut hadir melalui event Platinum Day with iPhone 16. Next Level unlock sekaligus menandai kehadiran AM3 dalam gelaran iBoxing Week yang digelar di Mall Ratu Indah sampai dengan 29 Juni mendatang. Diketahui produk bundling ini juga mendukung layanan eSIM, memungkinkan pelanggan langsung terhubung tanpa kartu fisik.
menjadikan pengalaman pelanggan lebih praktis dan sesuai gaya hidup digital masa kini. Tidak hanya itu, pelanggan juga dapat menikmati Platinum Network Experience berbasis AI yang mempermudah pelanggan terhubung dengan jaringan AM3 melalui akses prioritas, serta layanan Platinum Existence yang memberikan akses cepat kepada pelanggan terhubung langsung ke call center dalam waktu maksimal 30 detik. Kapolres Jeneponto berikan bantuan 5 warga lanjut usia di Balang Toa. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ina Hansina dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Ini rumahnya Pak Kapolres. Naik kurang. Kepolisian Resort atau Polres Jeneponto kian intens menggelar bakti sosial atau baksos dalam rangka menjelang hari ulang tahun Bayangkara ke-79. Kali ini, baksos dilakukan secara langsung oleh Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan dengan mengunjungi kediaman warga lanjut usia dan kurang mampu di lingkungan Balang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu. Dalam kegiatan yang syarat nilai kemanusiaan tersebut, Kapolres Jeneponto menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada sejumlah warga yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus untuk meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat serta mengharapkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turut mendampingi dalam kegiatan ini yakni Kasat Binmas Polres Jeneponto AKP Muhnadsir, KBO Binmas Ibda Sukhardi, Babin Kaptibmas Aibtu Akbar. Kehadiran para pejabat dan personel Polres menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian gerakan kolektif Polres Jeneponto dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Adapun warga yang menerima bantuan secara langsung dari Kapolres antara lain Tanaloe 90 tahun, Badollah 58 tahun, Megawati 52 tahun, Nuru Dengnai 96 tahun, dan Saking 79 tahun. Kelimanya merupakan warga lingkungan Balang yang tergolong lanjut usia dan hidup dalam keterbatasan.